Senja perlahan turun di atas kampus Universitas Indonesia, membalut pepohonan rimbun di sekitar danau dengan semburat jingga keemasan. Suara gemericik air dari permukaan danau sesekali terdengar, berpadu dengan cuitan burung-burung yang mencari tempat berteduh. Jalan setapak di sepanjang tepi danau tampak lengang, hanya sesekali dilewati oleh mahasiswa yang berjalan pelan sambil menenteng tas ransel. Di sebuah sudut dekat Fakultas Ilmu Budaya, seorang mahasiswi bernama Adinda tengah duduk di bangku kayu, menghadap danau yang tenang. Rambut hitam panjangnya dikuncir sederhana, memperlihatkan raut wajah yang tampak lelah namun tetap lembut. Di pangkuannya terbuka sebuah buku catatan yang penuh coretan. Sebagian besar catatan kuliah, sebagian lagi puisi-puisi kecil yang ia tulis di sela-sela kesibukannya. Adinda adalah seorang mahasiswa sastra Inggris semester 5, tipe orang yang lebih suka menyendiri, tapi diam-diam memperhatikan sekelilingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia terbiasa menyelesaikan tugas-tugasnya di sini, di tepi danau, yang bagi sebagian mahasiswa lain mungkin hanya sekadar tempat singgah atau lokasi jogging pagi. Baginya, tempat ini adalah ruang tenang untuk berpikir. Hari itu tak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Langit mulai gelap dan aroma khas daun basah setelah hujan sore tadi masih samar terasa di udara. Seorang teman Adinda, Bram, muncul dari arah gedung fakultas, melambai ke arahnya sambil membawa 2 cangkir kopi plastik dari kantin. Bram adalah mahasiswa arsitektur yang dikenal santai dan selalu punya cerita menarik untuk dibagikan, meskipun Adinda sering mendapati dirinya hanya mendengarkan setengah hati. "Dinda, lo gak pulang-pulang juga? Udah hampir maghrib, tahu?" Bram menyerahkan salah satu cangkir kopi itu sambil ikut duduk di bangku kayu. Adinda tersenyum kecil menerima kopi itu tanpa bicara. Mereka sering menghabiskan waktu seperti ini, tanpa perlu banyak kata. Bram yang suka bicara, dan Adinda yang lebih banyak mendengarkan, entah bagaimana punya dinamika yang pas. "Sumpah, tempat ini emang enak banget ya," Bram memandang ke arah danau. "Tapi kadang gue mikir, kampus ini luas banget, ada gak sih tempat-tempat yang ya, agak serem gitu?" Adinda mendongak, mengerutkan dahi. "Kok tiba-tiba ngomong gitu?" "Ya, gue dengar cerita aja," jawab Bram, suaranya melembut. Katanya, ada beberapa area di kampus ini yang jarang disentuh orang. Dan, lo tahu sendiri kan, kampus tua gini pasti banyak sejarahnya. Adinda tertawa kecil, mencoba mengabaikan nada serius di suara Bram. "Kampus tua bukan berarti kampus angker, Bram." Percakapan mereka terhenti ketika suara jangkrik mulai terdengar lebih jelas, menandai malam yang semakin mendekat. Adinda akhirnya menutup buku catatannya dan berdiri. "Gua pulang duluan ya, besok ada kuis pagi-pagi." Bram mengangguk sambil mengangkat cangkirnya seperti bersulang. "Hati-hati di jalan, Din." Adinda melangkah pergi, melewati jalan setapak yang membelah taman kecil menuju parkiran sepeda. Udara malam mulai dingin, tapi suasana kampus tetap terasa damai. Lampu-lampu jalan menyala temaram, memandu langkahnya. Tidak ada yang aneh malam itu. Segalanya terasa biasa saja, seperti rutinitas yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun di kampus ini. Namun, entah kenapa, saat ia melewati salah satu sudut gedung yang agak gelap, Adinda merasakan langkahnya melambat. Sekilas, ia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan di bawah cahaya lampu. Ia menggelengkan kepala, mengusir pikiran aneh yang sejenak melintas. Ini hanya lelah, pikirnya. Esok, semuanya akan kembali seperti biasa. Namun, tak ada yang tahu bahwa keheningan malam itu adalah awal dari sesuatu
yang perlahan merayap ke dalam kehidupannya. Sebuah cerita yang akan mengubah cara ia memandang kampus ini selamanya. Keesokan paginya, Adinda memulai harinya seperti biasa. Udara pagi di kampus UI terasa segar, sedikit lembab setelah embun turun semalaman. Ia mengayuh sepedanya perlahan, melewati jalan setapak menuju gedung fakultas. Pagi itu, ia merasa suasana kampus tampak lebih sunyi dari biasanya. Mahasiswa-mahasiswa lain yang biasanya berjalan terburu-buru ke kelas terlihat jarang, mungkin karena waktu masih terlalu pagi. Adinda tiba di ruang kelas tepat waktu, seperti biasa. Teman-temannya sudah duduk berkelompok, berbincang pelan sambil menunggu dosen datang. Ia bergabung dengan kelompok kecil di sudut ruangan, mengeluarkan buku catatan yang sudah penuh coretan untuk meninjau ulang materi sebelum kuis dimulai. "Din, udah siap buat kuis?" tanya Lala, teman sekelasnya yang duduk di sebelah. Lala adalah tipe orang yang selalu ceria, kadang terlalu banyak bicara, tapi kehadirannya sering membuat suasana menjadi lebih hidup. "Siap, gak siap sih. Tapi ya, kita jalanin aja," jawab Adinda sambil tersenyum kecil. Percakapan ringan itu berjalan seperti biasa, tapi perhatian Adinda sempat teralihkan ketika ia merasa ada sesuatu yang aneh di luar jendela kelas. Sebuah pohon besar berdiri di sana, ranting-rantingnya bergoyang pelan diterpa angin pagi. Tidak ada yang aneh dengan pohon itu, tapi Adinda merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di balik batangnya, terlalu cepat untuk bisa ditangkap jelas oleh matanya. Ia mengerutkan dahi, mencoba memastikan, namun hanya angin yang terlihat menggoyangkan daun-daun. "Kamu kenapa, Din?" Lala menoleh, menyadari tatapan Adinda yang kosong ke arah jendela. "Enggak apa-apa, cuma kayak ada sesuatu di luar tadi," jawab Adinda setengah ragu. "Mungkin cuma bayangan." "Oh, jangan mulai deh. Kamu tahu kan, ada aja cerita aneh tentang kampus ini. Jangan kebawa pikiran ya." Lala tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Adinda mengangguk meski hatinya merasa sedikit tidak tenang. Ia mengalihkan perhatiannya kembali ke catatan, mencoba fokus pada materi yang akan diuji. Hari itu berjalan seperti biasa, dengan kuis yang melelahkan dan kelas-kelas yang terasa panjang. Namun, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran Adinda. Sepanjang hari, ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sekitarnya. Beberapa kali ia mendengar suara langkah di belakangnya saat berjalan di koridor gedung fakultas. Namun saat menoleh, koridor itu selalu kosong. Adinda mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah perasaannya saja. Barangkali efek dari cerita-cerita Bram yang membuat pikirannya jadi terlalu sensitif. Menjelang sore, Adinda memutuskan untuk kembali ke danau sebelum pulang, seperti kebiasaannya. Tempat itu selalu memberinya rasa nyaman, dan ia berharap bisa menenangkan pikirannya. Namun, kali ini suasananya terasa berbeda. Langit mendung, menggantung rendah, memudarkan warna-warna cerah di sekitar danau. Air yang biasanya memantulkan cahaya kini terlihat lebih gelap, seperti bayangan pekat yang tidak biasa. Adinda duduk di bangku kayu yang sama, memandangi permukaan air yang bergerak pelan. Ia mencoba membaca buku, tapi sulit berkonsentrasi. Saat itu ia mendengar sesuatu, sebuah suara yang nyaris tidak terdengar, seperti seseorang berbisik di kejauhan. Ia menoleh, tapi hanya ada deretan pohon dan rerumputan yang bergoyang ditiup angin. Suara itu hilang, lalu muncul lagi, kali ini sedikit lebih jelas, seperti memanggil namanya. "Adinda." Suara itu begitu pelan, nyaris seperti angin, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Ia segera berdiri, memandangi sekelilingnya dengan mata waspada. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya ia sendiri di sana.
Adinda menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ia terlalu lelah. Ia memutuskan untuk segera pulang sebelum pikirannya semakin liar. Dalam perjalanan pulang, ia tak bisa menghilangkan rasa ganjil yang terus menyertainya. Malam itu di kamar kosnya yang sederhana, ia mencoba tidur lebih awal. Namun, saat lampu dipadamkan dan suasana menjadi sunyi, Adinda merasa sesuatu yang asing kembali menyelimuti ruangannya. Tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang terasa terlalu mencekam. Ia memejamkan mata, mencoba memaksakan dirinya untuk tidur. Tapi, di tengah keheningan, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Adinda. Ia membuka mata lebar-lebar, jantungnya berdegup kencang. Suara itu seperti datang dari sudut kamarnya yang gelap. Adinda menguatkan diri untuk menoleh, tapi sudut itu kosong. Tidak ada apa-apa. Namun, entah mengapa, ia merasa sesuatu sedang berdiri di sana, diam-diam memperhatikannya. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa perubahan berarti di permukaan. Adinda tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, datang ke kelas, mencatat, dan sesekali menghabiskan waktu di tepi danau. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda, meski ia sulit menjelaskan apa. Suasana yang dulu memberinya kenyamanan, kini berubah menjadi sesuatu yang asing, bahkan sedikit mengusik. Di kelas, ia mulai merasa seperti ada yang memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang benar-benar nyata, hanya perasaan samar yang menyelinap ketika ia duduk di sudut ruangan, menghadap papan tulis. Sesekali, ia menangkap bayangan di sudut matanya. Tapi ketika ia menoleh, hanya ada teman-temannya yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Suatu pagi, saat ia tiba di kelas lebih awal, suasana ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Pendingin ruangan memang menyala, tapi ada dingin yang berbeda, menusuk hingga ke tulang. Ia duduk di bangkunya, meletakkan buku catatan di meja, dan mencoba mengabaikannya. Namun, tak lama kemudian, sebuah suara kecil terdengar, seperti gesekan halus di lantai di belakangnya. Adinda menoleh cepat. Kursi-kursi di deretan belakang kosong, tertata rapi seperti biasanya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara dari luar, mungkin dari kaki seseorang yang lewat di koridor. Tapi pintu kelas tertutup rapat dan tidak ada siapapun di luar. "Dinda, lo udah datang duluan." Suara Bram yang tiba-tiba terdengar membuat Adinda tersentak. Ia mendapati temannya itu sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya sambil tersenyum. "Oh iya, lagi mau nyiapin catatan aja," jawab Adinda dengan sedikit gugup. Ia merasa lega ada orang lain sekarang. Namun, kejadian-kejadian kecil seperti itu terus berulang. Malam berikutnya, ketika Adinda sedang belajar di kamar kosnya, lampu meja belajar tiba-tiba berkedip. Padahal selama ini tidak pernah bermasalah. Ia mengabaikannya, berpikir mungkin listrik sedang tidak stabil. Tapi saat ia mencoba kembali fokus pada bacaannya, suara pelan seperti ketukan terdengar dari arah jendela. Adinda membeku. Kamar kosnya ada di lantai 2 dan jendelanya menghadap ke pohon besar yang tidak memungkinkan siapapun berdiri di luar. Perlahan, ia menoleh, tapi jendela itu hanya memperlihatkan bayangan ranting pohon yang bergerak pelan diterpa angin malam. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ranting yang terbentur ke kaca. Namun, saat ia bangkit untuk menutup tirai, suara itu terdengar lagi, lebih keras, seperti sesuatu benar-benar mengetuk kaca dari luar. Adinda segera menarik tirai tanpa berani melihat lebih lama. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha keras untuk tidak panik. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi Lala, tapi panggilan itu hanya berdering tanpa jawaban.
Keesokan harinya, saat bertemu Lala di kantin, Adinda mencoba menceritakan kejadian itu. Ia berharap temannya itu akan menertawakannya dan mengatakan bahwa semua itu hanya imajinasinya. "Kayaknya kamu kurang tidur, Din," kata Lala sambil menyendok bubur dari mangkuknya. "Tapi, ya, kalau aku jujur, ada sih cerita tentang pohon-pohon besar di sekitar kampus ini. Orang-orang bilang pohon tua itu suka jadi tempat tinggal mereka." Adinda terdiam. Ia tahu Lala tidak benar-benar serius, tapi ucapannya itu menambah rasa gelisah yang sudah ia pendam. "Ya, mungkin aku terlalu capek," balasnya, mencoba mengakhiri topik itu. Namun, malam berikutnya, ketukan di jendela itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan teratur, seperti seseorang yang benar-benar ingin masuk. Adinda menutupi kepalanya dengan selimut, menolak untuk membuka mata. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia bahkan merasa udara di kamarnya semakin dingin, meski semua jendela dan pintu tertutup rapat. Saat ia akhirnya memberanikan diri membuka selimut, suara itu telah berhenti. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di lantai dekat jendela, ia melihat sesuatu yang tidak mungkin ada di sana. Jejak basah berbentuk seperti telapak kaki kecil menuju ke arah pintu kamar. Adinda mematung, mencoba mencari penjelasan logis, tapi pikiran rasionalnya terasa kosong. Ia hanya bisa duduk diam di tempat tidur, berharap apapun yang sedang terjadi akan berhenti dengan sendirinya. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Rutinitas hariannya yang biasa kini terasa seperti perlahan terkikis oleh sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata keberadaannya. Ia mulai merasakan bahwa setiap langkahnya, setiap sudut yang ia lewati, selalu ada sesuatu yang memperhatikannya dari jauh, atau mungkin dari sangat dekat. Malam itu, Adinda tidak bisa lagi mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Setelah beberapa malam diganggu oleh suara ketukan dan bayangan-bayangan samar, ia memutuskan untuk tidur lebih awal dengan harapan bisa beristirahat. Namun, seperti sudah menjadi kebiasaan, keheningan kamarnya terasa terlalu mencekam. Setiap suara kecil, detak jam, desau angin dari sela jendela terasa menggema dan menyusup ke dalam pikirannya. Ia mematikan lampu kamar, menyelimuti tubuhnya hingga leher, dan memejamkan mata rapat-rapat. Tapi kali ini, tidak ada ketukan di jendela. Tidak ada suara gesekan atau langkah kaki samar di lorong. Hanya keheningan total yang terasa terlalu sempurna, terlalu salah. Kemudian sesuatu berubah. Udara di kamar itu menjadi berat, seolah semua oksigen tersedot keluar. Adinda merasa sulit bernapas, dadanya sesak tanpa alasan. Ia membuka mata, matanya terbuka lebar, menembus kegelapan kamar. Dalam temaram bayangan, ia menyadari ada sesuatu yang bergerak di sudut kamar, tempat tirai jendela, tergantung setengah terbuka. Bayangan itu tidak terlalu jelas, tapi cukup nyata untuk membuat Adinda merasa tubuhnya kaku. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya seperti tertahan, tidak mampu digerakkan. Hanya matanya yang bisa bergerak memperhatikan sosok itu yang perlahan keluar dari kegelapan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Tinggi, kurus, dengan kulit yang terlihat pucat seperti mayat yang terlalu lama terkubur. Wajahnya, jika itu bisa disebut wajah, kosong dan datar, tanpa mata atau mulut. Hanya lekukan samar seperti bekas luka. Ia bergerak perlahan, kaku, seperti boneka yang dipaksa berjalan. Adinda ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan. Sosok itu terus mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kamar berderak pelan. Ketika sosok itu sudah cukup dekat, Adinda bisa mendengar suara napasnya.
pelan, tapi berat dan bergetar, seperti sesuatu yang sekarat. Dalam keputusasaan, Adinda berusaha memaksa tubuhnya untuk bergerak. Jarinya mulai gemetar, lalu tangannya, sampai akhirnya ia berhasil menggeser tubuhnya sedikit ke tepi tempat tidur. Tapi gerakannya itu justru menarik perhatian sosok itu. Makhluk itu berhenti, kepalanya yang tidak berbentuk sepenuhnya miring ke arah Adinda, seolah memperhatikannya dengan intens. Lalu, dengan gerakan tiba-tiba, makhluk itu menghilang. Begitu saja, seolah ditelan oleh bayangan. Adinda terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi rasa lega itu hanya berlangsung sejenak, karena suara ketukan terdengar lagi. Bukan dari jendela, melainkan dari pintu kamar kosnya. Ketukan keras, tidak sabar, seperti sesuatu yang mendesak untuk masuk. "Siapa di sana?" Adinda berteriak, suaranya serak dan bergetar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan itu semakin keras, semakin cepat. Ia merasa tubuhnya gemetar, tapi kali ini ia tidak mau hanya berdiam diri. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju pintu. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu, tapi sebelum ia sempat membuka, ketukan itu berhenti total. Hening. Adinda berdiri terpaku di depan pintu, telinganya menempel pada permukaan kayu, mencoba mendengar apapun di luar. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang sama, beratnya seperti sebelumnya. Ia berpikir mungkin semua itu hanya halusinasi, efek dari kelelahan yang menumpuk selama beberapa hari terakhir. Tapi ketika ia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara decitan panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di luar pintu, koridor kos yang biasanya terang tampak gelap gulita. Lampu-lampu yang biasanya menyala semuanya mati, menyisakan hanya kegelapan yang pekat. Adinda berdiri di ambang pintu, tidak yakin apakah ia harus melangkah keluar atau tetap di dalam kamar. Tapi sebelum ia sempat memutuskan, sebuah bayangan muncul di ujung koridor. Bayangan itu bergerak cepat, terlalu cepat, seperti melompat dari satu sisi ke sisi lain. Kali ini, Adinda tidak menunggu untuk melihat lebih banyak. Ia menutup pintu sekuat tenaga, menguncinya, lalu mundur ke sudut kamar. Napasnya tersengal, matanya terus menatap pintu, menunggu sesuatu, apapun, yang mungkin datang. Dan kemudian, suara itu datang lagi. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara bisikan. Lirih, tapi jelas. "Adinda, buka pintunya." Suara itu datang dari arah pintu, tapi juga seolah menyelimuti seluruh kamar. Adinda menutup telinganya, mencoba mengusir suara itu. Tapi bisikan itu semakin keras, semakin mendesak, hingga akhirnya berubah menjadi tawa. Tawa yang rendah, serak, dan tak wajar. Ia menjerit, tapi suara jeritannya tertelan oleh tawa itu. Apapun yang ada di luar pintu, kini terasa seperti sudah masuk ke dalam kamarnya. Meski ia tidak bisa melihatnya, udara di sekitarnya terasa semakin dingin, napasnya menjadi lebih berat, dan bayangan di sudut-sudut kamar mulai bergerak, mendekat ke arahnya. Adinda hanya bisa memeluk lututnya, terperangkap dalam rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Namun, di tengah kekacauan itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di lantai kamar, tepat di bawah tempat tidur, sebuah benda kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya tergeletak. Sebuah cermin retak yang permukaannya terlihat seperti berkilau di bawah cahaya redup. Apapun itu, Adinda tahu satu hal, cermin itu bukan miliknya. Adinda tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cermin retak itu. Permukaannya seperti berdenyut halus, memantulkan cahaya aneh yang tidak berasal dari lampu kamar. Tangannya gemetar saat ia merangkak mendekat,
meski setiap nalurinya berteriak agar ia menjauh. Ketika ia akhirnya menyentuh cermin itu, sebuah rasa dingin yang luar biasa langsung merambat ke tubuhnya, membuat jari-jarinya seperti membeku. Ia ingin menarik tangannya kembali, tetapi tidak bisa. Cermin itu seperti menempel di kulitnya, memaksa sesuatu untuk masuk ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, bayangan di dalam cermin berubah. Ia tidak lagi melihat refleksi kamarnya, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah hutan lebat dengan pepohonan yang melengkung seperti makhluk hidup. Di tengah hutan itu, sebuah sosok berdiri, menghadap langsung ke arah Adinda. Sosok itu perlahan mendekat. Langkah-langkahnya tak terdengar, tetapi semakin lama semakin jelas. Wajahnya, atau apapun itu, tidak memiliki mata, hanya rongga gelap yang menatap kosong. Adinda menjerit, tetapi suaranya seperti tenggelam ke dalam cermin. Ia mencoba melepaskan cermin itu, tetapi jari-jarinya tetap terpaku di sana, seolah ada kekuatan yang mengikatnya. Dan kemudian, sesuatu menariknya. Ia merasa seperti ditarik dari tubuhnya, dilempar ke dalam kegelapan yang dingin dan sunyi. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di kamarnya. Langit di atasnya berwarna merah darah, dipenuhi awan tebal yang bergerak seperti asap. Di sekelilingnya, pepohonan kurus dan bengkok menjulang, dahan-dahannya seperti lengan yang mencoba meraihnya. Tanah di bawahnya dingin dan basah, terasa seperti lumpur yang hidup, mencengkeram kakinya setiap kali ia melangkah. Di mana aku? Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berbisik seperti tawa pelan. Ia mulai berjalan, meski setiap langkah terasa berat. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi, hanya dihiasi oleh suara ranting yang patah dan desah napasnya sendiri. Tapi, di balik keheningan itu, ada sesuatu. Ia bisa merasakannya, sesuatu yang mengawasinya, bergerak bersamanya, menyusup di antara bayangan pepohonan. Adinda mempercepat langkahnya, tetapi suara itu semakin dekat. Ia berlari, lututnya hampir menyerah saat tanah licin menariknya kembali. Bayangan itu kini lebih jelas, mengikuti dari belakang dengan gerakan cepat yang tidak wajar. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tetapi ia terus berlari. Tiba-tiba ia terjatuh. Tangannya mencakar tanah basah, mencoba bangkit, tetapi sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Sebuah tangan, atau sesuatu yang menyerupai tangan, panjang dan kurus, dengan jari-jari yang terlalu banyak. Adinda menendang sekuat tenaga, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ia memalingkan wajah, dan di sana, tepat di belakangnya, makhluk itu muncul. Wajahnya kini lebih jelas. Rongga kosong itu tampak berdenyut, seperti mencoba melihat. Tubuhnya bungkuk, dengan tangan yang terlalu panjang, menjuntai hingga ke tanah. Makhluk itu mendekat, kepalanya miring ke samping, seolah mempelajari Adinda, seperti seorang pemburu mengamati mangsanya. Tidak, jangan. Adinda berteriak, mencoba meraih sesuatu, apa saja di sekitarnya. Tangannya menemukan sebuah batu, besar dan tajam. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia memukul tangan makhluk itu, membuatnya terlepas sejenak. Ia bangkit dan berlari lagi, tidak peduli kemana arahnya. Udara di sekitarnya semakin berat, kegelapan merayap dari segala sisi. Tapi, di kejauhan, ia melihat sesuatu, seberkas cahaya redup yang berkedip-kedip, seperti pintu keluar dari mimpi buruk ini. Adinda. Suara itu kembali menggema di sekelilingnya. Tapi kali ini, ia tidak berhenti. Ia tidak peduli dari mana suara itu berasal. Ia hanya tahu ia harus terus berlari menuju cahaya itu. Makhluk itu masih mengejarnya. Suara langkahnya terdengar di belakang, berat dan cepat. Adinda bisa merasakan napas dingin di tengkuknya,
hampir seperti sesuatu yang ingin merenggutnya. Ketika ia akhirnya mencapai sumber cahaya itu, ia menyadari apa yang dilihatnya. Itu adalah cermin yang sama, berdiri tegak di tengah kegelapan, memantulkan bayangan dirinya yang terengah-engah dan ketakutan. "Masuk," bisik suara itu, kali ini dari dalam cermin. Adinda tidak punya pilihan lain. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh permukaan cermin yang terasa dingin dan lengket. Tapi sebelum ia sempat melangkah masuk, sesuatu mencengkeram bahunya dari belakang, menariknya dengan kasar. Ia menoleh dan makhluk itu ada di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya hampir menyentuh wajah Adinda. Dan kemudian segalanya menjadi gelap. Adinda terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mendapati dirinya terbaring di lantai kamarnya, tepat di depan tempat tidur. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh sinar remang-remang dari lampu jalan yang menembus tirai tipis. Tidak ada tanda-tanda cermin yang ia lihat sebelumnya. Tidak ada makhluk aneh yang mengejarnya. Hanya keheningan yang memeluk ruangan dengan erat. Ia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi, tetapi ingatannya terasa kabur, seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Tubuhnya terasa berat, lemah, seperti semua energinya terkuras habis. Tangannya gemetar saat ia berusaha bangkit, dan ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Saat matanya tertuju ke bawah, ia melihat bekas goresan panjang di lengan kirinya, tanda merah yang tampak seperti bekas cengkeraman. Apa ini?" bisiknya, suaranya serak. Adinda meraih ponselnya yang tergeletak di meja, mencoba menyalakannya. Tapi layar itu tidak merespons, seperti mati total, meskipun sebelumnya ia yakin baterainya penuh. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah cermin kecil yang tergantung di dinding, mencoba melihat wajahnya. Namun, saat ia berdiri di depan cermin, ia membeku. Bayangan dirinya tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya terlihat lelah kini dihiasi lingkaran hitam di bawah mata, dan tatapan di balik matanya kosong, seolah-olah sesuatu yang asing sedang melihat balik ke arahnya. Ia mundur selangkah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam hati, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya efek dari kelelahan. Namun, sesuatu di balik refleksi itu bergerak. Bukan dirinya, sesuatu di latar belakang. Bayangan samar melintas cepat, terlalu cepat untuk dikenali. Adinda menoleh ke belakang dengan panik, tapi kamarnya kosong, tidak ada apa-apa. Ketika ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu sudah hilang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan berat. Adinda tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap malam, ia merasa diawasi, meski tidak ada yang terlihat. Ketukan di jendela dan suara langkah samar di lorong kosnya kembali. Kali ini, lebih sering. Setiap kali ia mencoba menceritakan kejadian itu kepada Lala atau Bram, mereka hanya memandangnya dengan bingung atau canggung, seolah mereka tidak yakin harus percaya atau tidak. "Kamu mungkin cuma stres, Din," kata Lala suatu hari, sambil memegang tangan Adinda dengan cemas. "Kuliah, tugas, semuanya. Mungkin kamu perlu istirahat, ambil cuti, gitu." Adinda hanya mengangguk, meski di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia mulai merasa terasing, bahkan dari teman-temannya sendiri. Suatu malam, saat ia mencoba membaca di meja belajarnya, lampu di kamar tiba-tiba berkedip, lalu padam. Kegelapan melingkupi ruangan, dan Adinda hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri yang bergetar. Ia mencoba meraih senter yang biasa ia simpan di laci meja, tetapi sebelum ia bisa menyalakannya, sebuah suara pelan terdengar di belakangnya. "Adinda." Ia membeku. Suara itu tidak asing,
Itu adalah bisikan yang sama yang terus menghantuinya sejak malam pertama. Ia berbalik perlahan, dan di sana, berdiri di sudut kamar yang gelap, sosok itu kembali muncul. Tinggi, kurus, dengan wajah kosong yang menatapnya tanpa mata. Adinda ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam, mengamati. Tapi kemudian, ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. Sosok itu terlihat samar, seperti bayangan yang terpantul dari permukaan air. Dan saat Adinda memerhatikan lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tangan sosok itu, tergenggam cermin retak yang ia lihat sebelumnya. Cermin itu bersinar samar, permukaannya memantulkan bayangan Adinda sendiri yang tampak berbeda. Dalam pantulan itu, Adinda melihat dirinya tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Senyum yang dingin dan penuh ancaman. Sosok itu mengangkat cermin retak itu, mengarahkannya ke Adinda. Dalam sekejap, cahaya redup dari cermin menyelimuti ruangan, dan Adinda merasakan sesuatu menariknya kembali. Perasaan yang sama seperti sebelumnya, seperti ditarik ke dalam kegelapan. Ketika ia membuka matanya lagi, ia kembali berada di kamar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ruangan itu terlihat sama, tetapi terasa kosong, mati, seperti dunia yang ditinggalkan oleh waktu. Adinda berdiri, melangkah ke jendela, tetapi di luar, hanya ada kabut tebal yang menyelimuti segalanya. Ia berbalik ke arah cermin di meja belajarnya. Refleksi di sana menatap balik kepadanya. Tetapi kali ini, wajah itu bukan wajahnya. Itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang kini tinggal di balik bayangannya sendiri. Adinda menyentuh cermin itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara yang keluar dari refleksinya sendiri. Selamat datang di rumah. Dan kemudian cermin itu pecah, meninggalkan Adinda sendirian di tengah kegelapan.